Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Popeye Jalanan. Oke, di video kali ini saya akan memperkenalkan ya, jadi cara semai hidroponik ala Popeye Jalanan. Jadi kalau di umumnya hidroponik itu semai pakai rock wool ya, atau busa. Cuma karena kemarin tuh sudah saya coba pakai busa, terlalu lama ya untuk proses penyemaiannya, terutama untuk yang sudah banyak mempunyai instalasi atau instalasi yang sudah mencapai 1000 lubang seperti punya saya ini cukup lama untuk penyemaian benih di busa, karena di situ kita memerlukan proses rebus busa dan pelubangan busa, lalu peletakan benih satu persatu dalam busa yang sudah dipotong-potong. Jadi cukup menyita waktu dan tenaga. Jadi ini saya rubah sistemnya. Jadi dulu pakai busa, sekarang saya pakai semai di pasir. Ada juga yang di tanah, cuma yang di tanah itu pertumbuhannya kurang maksimal ya. Jadi lebih bagus di pasir untuk sementara ini. Nah, kalian bisa lihat itu di campuran antara tanah dan pupuk kandang ya. Jadi hasilnya cukup kurang maksimal. Jadi yang di pasir itu malah merata. Ini kemarin ada sedikit, mungkin ada kekeringan di sini. Jadi mereka mati karena kekurangan air. Ini saya semai di pasir yang agak kasar dan pasir yang lembut. Kenapa seperti itu? Karena kalau logika saya, kalau pasirnya lembut nanti padat dan dia susah untuk masuk akarnya. Jadi kalau pasirnya tuh kasar, dia lebih mudah karena banyak rongga di situ. Jadi ternyata di pasir yang lembut juga bagus juga perasapan akarnya. Dan ini yang di tanah cukup mengkhawatirkan tumbuhnya karena benih sama semua di sini. Nah, kita lihat di sini ada kangkung yang saya semai di pasir, tapi pasir lembut ini bukan pasir kasar dan hasilnya cukup maksimal. Ini ada semut, nanti kita tambahin air biar semutnya keluar. Kalian bisa lihat di sini juga ada sebentar nanti saya simpulkan kenapa saya berani itu untuk menyemai seperti ini. Karena sebelumnya sudah pernah saya coba sekitar 30 batang, yaitu semai di tanah, dan saya pindah di instalasi hidroponik saya. Dan alhamdulillah pertumbuhannya sama seperti saya menyemai di busa ya. Justru malah lebih bagus karena batangnya tidak seberapa panjang. Kalau di busa seperti ini bisa panjang-panjang karena kita kekurangan sinar matahari. Di sini saya kekurangan instalasi peremajaan. Jadi sinar matahari itu terhalang oleh paralon 2 in. Jadi kurang maksimal tumbuhnya. Jadi kalau di tanah dulu sinar matahari itu lepas ya, tidak terhalang oleh paralon. Jadi tumbuhnya juga bagus, tidak jangkung gitu. Jadi kalau menurut saya ini metodenya cukup efektif dan cukup membantu dalam proses semaian. Karena kalau nyemai sambil duduk pakai busa itu lumayan terasa di punggung. Ini saya sedikit mereview sawi putih keriting saya. Ini sawi putih Bekana Mustar apa? Ininya sawi putih keriting. Baru pertama kali nanam sih, dan alhamdulillah sudah hampir mendekati panen ini. Sisa dari instalasi sebelumnya yaitu 40 batang, kurang lebih 40 batang. Ini sekitar umur 21 hari, dan ini nanti siap panen di umur 30 hari. Entah nanti apa akan saya jadikan baby green atau saya tuakan, jadi kita lihat nantilah. Oke, ini tidak kita bahas sekarang. Yang kita bahas adalah proses semaian tadi. Jadi cara semaian yang dari tanah ke hidroponik. Ini saya sistemnya tidak pakai greenhouse, jadi cuma pakai paranet. Dan ini saya shoot di siang hari pas. Dan kalian bisa lihat tanamannya tidak seberapa layu, jadi cukup bagus lah.
Tunggu saya cut videonya untuk men-skip sampai di durasi penyemaian. Oke. Nah, ini adalah contoh yang sebelumnya sudah saya buat, jadi uji coba. Yang dulunya sudah saya coba dari tanah saya pindah ke instalasi hidroponik. Jadi ini adalah Caixin. Kita lihat, kita angkat ya, saya angkat ya sebentar. Ini kemarin saya coba membuktikan. Jadi kalau cara semai seperti ini bagus juga. Jadi batang juga lebih kita bisa mengatur kedalaman untuk ke busanya. Nah, ini yang sudah saya semai dengan cara pindah dari tanah ke busa lalu ke hidroponik, instalasi hidroponik. Cukup bagus ya. Sebenarnya sistem ini sudah ada dulu, saya pernah lihat itu mereka memakai apa ya, pasir malang apa ya, lupa saya. Jadi sudah pernah ada, cuma kurang berkembang apa kurang maksimal, nggak tahu juga. Karena di sini saya di kampung ya, untuk membeli rockwool tuh lumayan jauh. Kalau dipaketin lumayan mahal, dan untuk mempermurah lagi biaya operasional itu lebih baik pakai busa. Memang tumbuhnya kurang maksimal kalau busanya nggak direbus. Kalau direbus lain cerita, karena mereka busanya itu sudah hancur teksturnya ya. Jadi untuk penembusan akar tuh bagus. Dan ini ada metode baru lagi. Jadi setelah dari tanah saya pindahkan ke busa lalu ke instalasi. Jadi cukup efektif untuk penyemaian hidroponik ini. Ini yang kurang maksimal tumbuhnya, entah mungkin dari benihnya atau apa, yang jelas dari 30 tanaman ini cuma satu itu yang kurang maksimal, yang lainnya bagus. Nah, kalian bisa lihat ini Caixin dari 30 batang tumbuhnya sudah merata, bahkan ada yang lebih tumbuhnya bagusnya. Nih, kita lihat. Jadi sistem ini cukup bagus gitu. Jadi akan saya terapkan. Nah, ini adalah sistem yang semai busa sebelumnya. Kalian bisa lihat kenapa tadi saya jelaskan dia jangkung, yaitu karena kurang matahari. Jadi kalau usia semai itu udah 8 hari, kita masukkan ke instalasi. Jadi ke instalasi itu nanti kurang mataharinya masuk karena tutup sama parlon. Alhasil batangnya seperti ini karena tumbuhan ini mencari sinar matahari dulu, baru dia berkerok lagi. Jadi dia intinya mencari sinar matahari, baru daunnya tuh melebar gitu. Jadi untuk kesimpulan semai ini cukup efektif, cukup bagus menurut saya. Karena satu sisi kelebihannya dia tuh tidak memakan waktu lama. Ya, cukup bagus untuk dibatang, dan di busa pun tidak perlu proses perebusan. Jadi kalau ini tidak perlu direbus pun cukup efektif ya, karena akar sudah terbentuk dari tanah atau dari pasir tadi. Setelah dicabut, akarnya tuh udah keluar dari bawah spon atau busa yang kita potong tadi. Oke, ini adalah proses cara semainya. Yang harus disiapkan adalah nampan harus dibasahin dulu. Karena apa? Nanti kalau tidak basah dia cepat layu ya, karena di sini kemungkinan lama kita dalam memotong spon atau mempersiapkan segalanya itu cukup lama. Untuk satu nampan ini bisa terisi sekitar 3 lonjor, berarti 120 batang. Cukup lama juga, jadi harus dikasih air agar tidak layu. Dan yang kedua, siapkan dulu sponnya. Ini mungkin akan saya percepat videonya sebentar. Nah, ini langkah-langkahnya kita siapkan spon. Ini spon sisa yang dulu gagal semai, gagal tumbuh. Nah, itu lagi kelemahan kalau kita menyemai di busa ya. Jadi kadang-kadang benih itu tidak pas di tengah-tengah, atau terlalu dalam atau terlalu di atas. Kalau di atas permukaan itu nanti dia roboh, tidak ada pegangan erat untuk akarnya. Dan kalau terlalu dalam itu nanti dia busuk sebelum dia pecah. Jadi benih tadi pecah, daunnya keluar sebelum dia menembus spon ini, dia sudah pecah. Jadinya daun tuh di dalam spon, alhasil daunnya nanti busuk dan mati. Jadi seperti ini caranya. Jadi cukup mudah, cukup dijepit saja. Nah, seperti itu. Kalian bisa perhatikan akarnya di bawah harus keluar ya. Karena ini usia semai sudah mencapai berapa hari ini ya, sekitar 8 hari, 7 hari atau 8 hari, lupa saya. Intinya sudah berdaun 4 atau daun sejati sudah tumbuh, kita berani pindah. Nah, ini
akarnya harus keluar. Kalaupun akarnya terlalu pendek ya tidak masalah, yang penting jangan terlalu naik aja, jangan terlalu di atas, jadi akarnya nanti basah oleh air. Intinya seperti itu. Dan jangan terlalu dalam ya, jadi usahakan batang itu setengah, jadi jangan sampai batang itu tenggelam oleh air, terendam oleh air, bukan tenggelam, terendam. Jadi ini caranya seperti ini, cukup mudah ya. Semoga kalian paham dan bisa mempraktikkan dengan mudah. Nah, ini saya persingkat waktunya, dan setelah ini nggak saya penuhi ya, jadi secukupnya sebagai contoh saja. Dan setelah seperti ini kita pindah ke instalasi. Nah, ini kelebihannya, jadi benih itu berdiri sempurna ya, tidak bengkong-bengkong dan tidak jangkung. Jadi ini nanti pas dia tumbuh itu pas ya. Jadi semoga membaiklah, nanti kita bisa pantau pertumbuhan sayur ini. Jadi setelah ini kalian tandai tanggal sekian, ini tanggal hari ini, per hari ini tanggal berapa saya lihat dulu, tanggal 30 April saya pindah semai ya. Jadi ini kemarin saya cuma saya sampel berapa biji, setelah itu paginya saya pindah semai setelah sahur. Oke, saya rasa video kali ini cukup, dan kalian bisa lihat di video selanjutnya nanti perkembangan dari sistem ini atau tanaman ini. Ini adalah tanaman yang kemarin belum sempat saya pindahkan, jadi ini saya ganti dengan tanaman yang baru. Oke, pantau terus channel ini dan jangan lupa untuk memberi dukungan terus untuk channel ini agar channel ini lebih berkembang, lebih baik, berguna untuk masyarakat atau berguna untuk masyarakat. Intinya berguna channel ini, dengan channel ini semoga harapan saya jadi usia muda, bukan usia muda sih, pemuda lah, muda-mudi Indonesia tuh lebih tergerak untuk bercocok tanam, karena bertani itu ternyata menyenangkan. Di sisi lain kita dengan sistem ini, terutama hidroponik ya, kita bisa tinggal dengan kerja lain. Itu sedikit harapan dari saya dan semoga kalian paham. Sukses selalu untuk petani Indonesia dan dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis nih, dipercepat apa slow ya? Percepat aja ya. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan salam sukses, salam hijau, salam hidroponik dari Popeye Jalanan.